Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita boleh berjumpa lagi di hari yang baru ini. Betapa senangnya hati kita di hari ini, Rabu 16 Juli 2025. Saya percaya bahwa kebahagiaan yang kita miliki pada hari ini adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Nah, marilah di saat ini kita mengisi hari baru ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Dalam sukacita mensyukuri karya Tuhan yang membuka lembaran baru untuk kami tapaki lagi, maka kami mau mendasarkan seluruh langkah kehidupan kami pada firman-Mu. Ya Bapa, beri kiranya kepada kami kemampuan untuk mencermati firman-Mu, lalu melakukannya pada jalan kehidupan yang nyata hari demi hari. Ya Bapa, bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari membaca Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 10 hingga ayat 12. Tema perenungan kita pada saat ini ialah berbahagialah kita yang dipilih menjadi umat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti memiliki rencana dalam hidup yang terkait dengan studi, pekerjaan, pernikahan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi tidak semuanya dari rencana kita itu akan terlaksana. Seringkali ini menimbulkan kekecewaan dalam diri orang tersebut. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan Allah berkuasa atas sejarah kehidupan manusia. Tidak ada kekuatan dan kuasa yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan. Rancangan bangsa-bangsa ataupun pemikiran suku-suku bangsa dapat digagalkan dan dapat digagalkan jika tidak sesuai dengan rancangannya Tuhan bagi seluruh alam semesta ini. Karena itu, apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa berbeda halnya dengan yang terjadi pada kehidupan umat pilihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 12 menyatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku-suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mereka disebut berbahagia, tetapi juga diberkati, beruntung dan mujur. Mereka berbahagia dan diberkati karena mereka dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Ia memperlakukan mereka sebagai milik yang dikasihinya, dan rancangannya bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera. Nah, firman Tuhan pada hari ini memberi ingat kepada kita akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan Allah yang jauh melampaui segala rancangan dan pemikiran manusia. Betapa beruntungnya kita punya Allah yang seperti Dia, yang luar biasa kuat kuasanya, dan Dia menjadikan kita sebagai milik pusakanya.
Rancangan dan pemikiran manusia tidak mampu bertahan melawan kehendaknya Allah. Pada sisi yang lain, rancangannya bersifat kekal dan abadi. Rancangan hatinya tetap bertahan sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu. Tuhan Allah memiliki kuasa mutlak atas semesta, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi atau mengubah kehendak dan rencananya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kita ini adalah umat Tuhan yang menaruh iman kepada Tuhan yang sangat beruntung. Kita orang-orang Kristen yang menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipilihnya. Dan kita sangat senang, bersuka cita, bangga, bahagia sebab memiliki Tuhan Allah yang ajaib. Ketika kita memilikinya, maka kita tidak perlu takut terhadap segala sesuatu yang sedang dan akan terjadi di hidup ini. Sebab Tuhan Allah pasti akan memelihara. Dia akan melindungi, Dia akan tuntun jaga kita, Dia akan sertai kita. Dan kita akan menikmati rencana-rencananya yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan Allah yang begitu besar, sangat indah. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan kekuatan dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah yang kepadamu kami bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kasih setiamu dalam kehidupan kami sungguh besar. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur dan memuji kebesaran kedaulatan-Mu, sebab rancangan-Mu luar biasa. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kebesaran Tuhan dan kedaulatan Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin mengenal-Mu, memuji-muji-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Sebab kami mendapatkan pertolongan di setiap waktu hidup yang Engkau berikan. Kami mohon ya Tuhan, tolonglah kiranya kami untuk senantiasa bersandar kepadamu dan selalu menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan yang sejati, yaitu dengan firman-Mu yang memiliki kekayaan kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ya Bapa di sorga, kami memohon biarlah kiranya dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Dalam segala perkara kehidupan kami senantiasa memprioritaskan Tuhan. Yang utama dan segalanya dalam hidup kami adalah Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh perjalanan kami dalam campur tangan Tuhan. Biar kami disehat kuatkan oleh Tuhan. Kami disanggupkan oleh Tuhan untuk dapat menata kehidupan dan menatap ke depan, ke hari esok yang penuh dengan jaminan janji Allah yang membawa shalom di hidup ini. Terima kasih Bapa, ini kami yang datang bersyukur dan membawa permohonan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan shalom, damai di hati.